Pembangunan pariwisata kita, akomodasinya kita sekarang masih karena pasca COVID ya, kita semua rencana kemarin itu agak tertunda, tapi sekarang sudah mulai ditata dan dilanjutkan. Jadi yang bermasalah bukan masalah jor-jornya, yang bermasalah kan infrastruktur. Harapan kita kan infrastruktur harus diperbaiki. Kalau infrastruktur tidak diperbaiki itu kan wajah kita di depan itu. Kalau wajah kita di depan udah jelek, siapa yang mau lirik kan? Itu masalahnya. Di antaranya infrastruktur yang paling menonjol di jalan raya dan di pelabuhan. Sudah ada bopengnya di pelabuhan di Banjarnyung, Sampala itu harus diperbaiki. Dari minimum radius pelabuhan itu harus diperbaiki dan menuju ke objek itu yang paling penting. Di Nusa Penida itu ada permasalahan one day trip karena memang satu akomodasi agak kurang. Karena ada kurangnya akomodasi yang bagus, yang kualitas bintang 5. Sekarang kan masih ada kelasnya di bintang 3 ke bawah, belum ada bintang 5. Mungkin nanti kalau udah bintang 5 mereka merasakan ada nyaman, itu pertama. Kedua, belum ada akomodasi hiburan, sehingga malamnya mereka tidak ada hiburan apa-apa, sehingga mereka balik ke Denpasar untuk mencari di Kute atau di Canggu yang ada hiburan beach clubnya. Di Nusa Penida masih kurang beach club. Nah, saya pribadi lagi mengerjakan beach club hal itu untuk menjawab tantangan itu secara pribadi, dan teman-teman juga penasihat sudah melakukan hal itu dan lagi membangun dengan bagus, dengan kualitas yang bagus, sehingga beach club ini akan jadi hiburan malam selain kita punya objek yang di siang hari. Beach club paling cocok di pantai apa, Pak? Kebetulan beach clubnya itu di mana aja cocok. Yeah. Yang beach club yang kita komplit buat itu adalah ada water sportnya, seperti di Kasbah ada water sportnya, ada pelabuhannya, dan beach club itu di mana aja cocok. Jadi di Nusa Gede ya dibuat? Yang Nusa Gede, karena di sana lebih kurang lebih banyak. Kan banyak kunjungan yang day trip ke sana. Harapan kedepannya ya jangan sampai day trip, minimum 3 malam lah mereka di sana. Tapi kita kalau tur siang mereka sudah lengkap, bisa ke timur, bisa ke barat, bisa main air kan gitu. Satu hari main air, satu hari timur. Mungkin belum ada budaya, mungkin bisa 1 minggu. Kalau kita tambahin lagi budaya atau center kebudayaan bisa. Tapi malamnya yang bermasalah, karena malamnya tidak ngapa-ngapain. Habis tur dia malamnya mau kemana? Dia hanya minum di hotel dan boring ya. Kalau tidak ada hiburan yang bagus, mungkin klub yang bisa dia enjoy malamnya untuk investornya sudah ada, Pak? Sebenarnya investor secara otomatis dia nanti akan ada. Biasanya investor besar itu datang pada saat sudah running. Ya, karena investasi besar ya. Nah, kalau kita tidak mulai, siapa lagi yang mulai? Kita mulai dulu. Saya yakin kalau sudah dari orang-orang lokal yang mulai, pastinya nanti investor besar akan datang. Itu pertama. Kedua, yang paling parah adalah ya kita tidak bisa elakkan kalau investor besar akan datang nanti pada saat sudah running, dan mereka akan, dan kita harus siap itu. Jangan sampai kita jadi penonton di daerah sendiri. Kita harus jadi pelaku. Idealnya sudah diprogram. Dampak negatif ketika adanya beach club. Beach club yang dimaksud bukan beach club karaoke yang ada hiburan malamnya. Beach club yang dimaksud adalah untuk semua minum aja. Minum untuk menikmati wine, untuk menikmati minum dan live musik yang ada. Karena bukan beach club yang itu kayak prostitusi, bukan itu. Beach club yang dimaksud adalah club bar. Idealnya berapa hektar? Tidak, mungkin kalau yang bisa menyimpulkan karena gini, beach club yang berkompetitif itu adalah karena kita sekarang di Bali sudah ada beach club yang besar kayak Atlas. Kita minimum hampir sama dengan itu, sehingga nanti tidak ada pembanding. Oh, di sini lebih kecil, di sana lebih besar, mendingan ke Denpasar aja. Gitu. Kita harus minimum membuat sama, kalau bisa lebih bagus. Kalau bisa. Tadi terkait jual murah itu maksudnya apa? Kalau bisa jual murah itu nanti secara otomatis, kalau sudah overload pasti akan jual mahal. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa bicara jual murah jual mahal karena tamunya belum begitu maksimal dan belum overload. Biasanya kalau overload baru jual mahal. Sama dengan kapal. Kalau kapal sudah overload dia baru jual mahal. Kalau sudah tidak ada penumpang, tidak ada pilihan daripada kosong. Gitu. Biasanya begitu. Kita tidak bisa paksakan, tidak ada yang bisa menggaris itu. Yang bisa menggaris itu hanya alam, hanya keadaan. Itu yang bisa. Pak, untuk pengembangan wisata Nusa Penida yang menjadi kendala utama itu apa saat ini? Ya, pengembangan Nusa Penida tanah dan infrastruktur. Tanah itu kan milik pemerintah. Kalau membuat jalan kan pembebasan lahan itu sekarang jalannya sempit. Nah, untuk membebaskan lahan itu mungkin anggaran dari kabupaten mungkin belum ada ya. Nah, kita upayakan dari subsidi dari pariwisata agak besar ke depan sehingga mereka bisa membangun kelungkung itu dengan anggaran itu. Tapi kami juga harus memonitor bahwa jangan sampai anggaran yang didapat dari pariwisata dibawa kemana-mana. Paling tidak 80% dipakai untuk infrastruktur pariwisata. Sehingga pariwisata ini bisa lebih banyak menghasilkan ke depannya daripada dibawa uang kemana-mana. Akhirnya yang paling penting ngasilin uang itu yang dimatikan gitu loh. Sebenarnya yang ngasilin uang ini harus diperbaiki, dibagusin sehingga bisa ngasilin uang banyak. Pak, tanggapan PRI Kelungkung yang terpilih ini untuk pengusaha yang nakal
Gimana? PRI Kelungkung yang ikut PRI Kelungkung dan kemudian terpilih sekarang itu tujuannya antara lain adalah satu, untuk menyuarakan teman-teman sehingga nanti kita tidak bisa bicara sendiri. Kalau baca sendiri kan, bicara sendiri kan saya mengusulkan ke pemerintah kan siapa yang dengar saya, lu siapa gitu. Tapi kalau bahasanya kami pelaku pemerintah mengusulkan ke pemerintah, saya pikir pemerintah juga berpikir untuk tidak mendengar kami. Itu yang penting. Terkait pengusaha nakal, Pengusaha nakal seperti tadi saya bilang, kita perlu proses untuk membuat perizinan yang benar dulu, karena kadang-kadang nakal itu kadang-kadang satu ketakutan dengan pajak, kedua kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana cara mengurus izin karena skalanya kecil, dia menganggap pengurusan izin itu terlalu mahal, sehingga mereka bukan nakal sih, cuma nggak ngerti aja. Nah, kita perlu wawasan, kita perlu undang mereka sehingga mereka tahu bahwa mau jadi besar itu harus legal, sehingga Anda bisa punya overconfident tinggi, ngomong dengan siapapun berani. Kalau Anda sudah ilegal, Anda akan bersembunyi di bawah meja. Kenapa? Anda sudah punya kekurangan. Ya, itu yang kita dengungkan nanti ke teman-teman. Dan setengah teman-teman sudah mengerti itu, dan mereka dengan cepat, dengan waktu hanya singkat seminggu 2 minggu, kita sudah merekrut banyak orang, dan sekarang udah banyak yang menghubungi saya, Pak ikut, tapi bimbing kami, oh siap, kami akan lakukan. Demikian penjelasan Ketua PRI Kelungkung, Ketua Madita Wayan pada Roni melaporkan dari Raja Mandala.